Lah, Keren aja dok. Itu pujian tapi kayak saya suruh ngaca mas. Itu Tidur 2 jam aja keren ya. apa gimana bang? 2 jam aja keren ya. Baru tidur 2 jam aja keren ya. Iya pak, tidur 2 aja pak. Gila capek banget pak. Kalau tuh, masya Allah pak. Untung pak, ditolong teman-teman ini hari ini. Luar Kalau biasa. kalau nggak ada alasan live sama Pak Sandiaga, saya nggak bisa rehat ini. Baik tidur ya. Iya benar. Saya bisa tidur dikit-dikit. Memang kali donasi. Gimana sih kok tempat banget? lu nggak live IG. Lu nggak live IG. Oh ini, aku baca dulu. Jelasin nggak? Nggak usah nyari yang tadi. Ya, coba. Oh jadi slide-nya penting juga. Slide-nya penting. Kita kasih link. Bagus ini slide-nya. Pokoknya di airplane mode aja pak. Tapi kan kalau di airplane aku ada ininya, materi slide-nya. Slide kan kode dibuka nggak? Oh ya udah airplane mode aja. Daripada materi lawan. Nih kalau sudah live tolong dikomando ya, teman-teman dari Ultimate You. Hello everybody. Halo. Everybody is here. Yay. Halo, assalamualaikum Mas Andi. Mana suaranya BHS? Assalamualaikum Mbak Sandi. Oke. Dokter Tirta, apa kabar? Assalamualaikum Mas Andi. Baik-baik aja. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan teman-teman yang sudah bergabung di sini. Ada Dokter Tirta yang sudah sangat viral dan luar biasa fenomenal. Terus memberikan effort yang maksimal untuk bangkit di saat sulit melawan COVID. You can do it, Dok. Juga ada Mas Dimas Seto. Thank you Mas Dimas. Ada juga Mas Hamzah Dwi Putra yang bergabung bersama kita. Neon Indonesia, ada Mas Handianto, Mas Nur Yahya juga, model dari Ultimate You yang fenomenal juga, Saudara Radit yang disingkat RPP. Ada Mas Agit Bambang juga, teman-teman dari Rumah Siap Kerja yang bergabung di sini, Chief Rustiani Samanov dari Embo, Mbak Prima Ayu, Mas Yoga Prabowo dari RSK dan juga Tamara Olivia dari RSK. Izinkan saya Sandiaga Salahuddin Uno hari ini mengucapkan
selamat Hari Kebangkitan Nasional untuk kita. Dan hari ini tema kita adalah semangat kebangkitan brand lokal. Ini adalah perjuangan kita bahwa kita harus memaknai di tengah pandemi COVID-19 ini ternyata ada satu fenomena, ada satu new normal bahwa ke depan kita harus betul-betul mengamankan kekuatan ekonomi kita, dan salah satu kekuatan ekonomi kita adalah brand lokal. Dan hari ini kita selebrasikan brand lokal kita dalam bentuk satu hal yang sangat juga menjadi tren di kalangan anak-anak muda milenial, yaitu kolaborasi. Karena selama ini kita asik berkompetisi, kita lupa ternyata dengan berkolaborasi kita akan mampu memperkuat bukan hanya produk-produk kita dan penjualannya, tapi juga kita akan memperkuat kekuatan ekonomi kita dari gempuran-gempuran barang-barang yang diimpor, yang selama ini akhirnya kita tidak mendapatkan nilai tambahnya, tidak bisa menciptakan lapangan kerja, dan tentunya juga mudah-mudahan brand lokal ini juga menurunkan biaya hidup karena sekarang semuanya pada mahal, dan brand lokal ini akan menjadikan satu solusi. Nah, hari ini eventnya adalah lelang auctions for donation, dan temanya adalah Ultimate You and Indonesia Local Brand, semangat kebangkitan brand lokal. Hari ini saya beruntung sudah begitu banyak netizen juga yang bergabung di Facebook Live, dan rasanya tidak sabar kita masuk ke dalam acara lelang ini. Nah, saya ingin ada satu slide mungkin yang bisa kita angkat di sini untuk bercerita sedikit tentang dampak negatif corona terhadap ekonomi yang dirasakan terutama oleh UMKM. Karena jumlah yang terdampak dari sisi kesehatan kita sudah ditampilkan tiap hari oleh gugus tugas, tapi dari jumlah dunia usaha terutama UMKM sebagai tulang punggung perekonomian kita dan pegiat brand lokal ini juga sudah sangat besar. Angka dari Kadin menyampaikan lebih dari 5 juta lapangan kerja yang hilang, sampai kemungkinan terburuk antara 10 sampai 15 juta. Ini yang menurut saya kita lihat terjadi di beberapa tempat. Nah, dengan melakukan auction for donation, kita insya Allah bisa mengangkat satu semangat baru untuk menopang UMKM kita. Dan inilah pemetaan dampak COVID-19. Kalau kita lihat di Jawa Tengah, luar biasa. Dari yang terdampak mulai dari makanan minuman di atas 63% itu adalah jumlah UMKM kita, fashion juga sekitar 10%, ini semua terdampak. Dan bagi kita apapun yang kita bisa lakukan, teman-teman netizen yang bergabung yang sekarang juga ada mengikuti acara ini akan sangat berdampak positif untuk meringankan beban daripada teman-teman UMKM yang terpapar sisi ekonomi dari COVID-19 ini. Di Jawa Barat, 75% UMKM di Jabar terkena. Sementara di Sumatera Utara, kita lihat 672.000 UMKM dan hampir 8.000 koperasi yang terdampak. Ini yang kita bisa lihat luar biasa juga bahwa akan terjadi turunnya penjualan. Begitu turunnya penjualan akan kekurangan likuiditas dan membutuhkan modal tambah antar daerah dan impor, ini juga terkendala. Dan kenaikan hutang. Kita sudah mendengar banyak sekali paket-paket yang ditawarkan oleh sektor perbankan dan pemerintah, tapi banyak sekali UMKM yang per hari ini belum mendapatkan realisasi dari paket tersebut, sehingga dampak corona betul-betul berpengaruh secara gigantic, secara humongous dirasakan di tiap-tiap daerah di Indonesia.
Nah, ini di slide berikutnya saya ingin cerita juga bahwa ternyata UMKM ini adalah penyumbang lapangan pekerjaan. Selama ini banyak yang berprasangka bahwa pabrik, bahwa usaha-usaha besar yang menyumbang penciptaan lapangan kerja. Tapi yang terjadi adalah justru UMKM. Brand-brand seperti 2D, Amble, saja diciptakan oleh UMKM. Dan kalau kita lihat di sisi kiri bawah bahwa perbandingan tenaga kerja UMKM sebelum dan setelah pandemi COVID-19 ini ada penurunan sekitar 41%. Aset juga turun. Kita lihat aset UMKM yang menopang 60% daripada UMKM ini menopang 60% daripada PDB Indonesia, daripada ekonomi Indonesia juga menurun asetnya karena sebagian harus menjual asetnya untuk bertahan. Yang 20-30% turun, tapi kalau dipukul rata, rata-rata UMKM Indonesia turun omsetnya 50%. Jadi bagi yang hanya turun 20%, ya kita harus bersyukur, tapi kita harus memikirkan rekan-rekan kita yang turunnya drastis. Dan hutang UMKM ternyata meningkat. Setelah COVID-19 ini jumlah hutang UMKM meningkat secara drastis. Dan ini dari satu wilayah, yaitu di Jawa Tengah. Ini wilayah yang kami ambil dari Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah. Namun selalu ada jalan dan harapan. Di balik setiap kesulitan ada kemudahan. Badai ini insya Allah pasti berlalu dan kita harus tetap tenang. Di materi berikutnya, di slide berikutnya, saya ingin mengajak kita semua untuk memanfaatkan peluang. Dan Hari Kebangkitan Nasional ini kita harus gunakan kesempatan untuk memanfaatkan. Justru 2020 ini akan memberikan kesempatan kepada sebagian UMKM yang jeli menangkap peluang agar mereka bisa naik kelas. Tapi kuncinya adalah lapangan pekerjaan, gimana UMKM ini bisa terus berproduksi dan tidak mengalami kerusakan permanen karena COVID-19. Jangan sampai semua asetnya dijual, sehingga akhirnya dia tidak bisa berproduksi begitu kita melewati pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kita juga bisa membantu mereka menikmati fasilitas-fasilitas yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. Lebih dari 100 triliun untuk pemulihan sektor dunia usaha termasuk UMKM. Dan ini harus kita lakukan bahwa kita meyakini bahwa setiap ujian adalah momen untuk naik kelas, untuk belajar, berkoreksi, beradaptasi, tetap tenang, survive through ecosystem, atau kita saling bergandengan tangan. Dan inilah wujud nyata kita bergandengan tangan. Beberapa brand ini bergandengan tangan untuk mendukung brand lokal, dan saya atas nama Ultimate You mengucapkan terima kasih atas kebesaran hati rekan-rekan yang jauh lebih eksis untuk bergandengan tangan dan kita menopang untuk kebangkitan brand lokal kita, dan kita menunjukkan bahwa UMKM kita jauh lebih baik daripada barang-barang yang diproduksi di luar negeri. Jadi inilah semangat kita. Untuk berikutnya saya akan mengajak rekan saya, Dr. Tirta, yang menghiasi berita-berita medsos kita dan juga luar biasa viralnya berkali-kali. Saya bangga sekali bahwa beliau ada di garda depan, dan saya sempat sedih dan khawatir begitu beliau sakit, tapi alhamdulillah cepat sembuh. Dan waduh, geliatnya setelah sembuh ini malah lebih ugal-ugalan, termasuk dia nyanyi-nyanyi lagu Padi di dalam mobil. Ini saya ingin mengundang Dr. Tirta untuk ikut mengomentari segmen berikutnya, yaitu apa yang melandasi semangat kebangkitan nasional dan kebangkitan brand lokal Indonesia. Silakan Dr. Tirta. Ya, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bang Sandiaga Uno. Ya, sudah lama kita tidak berjumpa nih Bang Sandi. Benar-benar kayak udah berapa lama? Hampir terakhir ketemu Desember Pak, habis event brand lokal USS. Jadi pada Hari Kebangkitan Nasional ini
jujur aja ini adalah sebuah kesempatan yang sangat langka di tempat kita, karena ini diadakan cuma sekali setahun ya, kebangkitan nasional tanggal 20 Mei, dan sekitar hampir 1 abad yang lalu, sudah lebih dari 1 abad yang lalu itu organisasi pemuda Budi Utomo itu hadir di tengah-tengah masyarakat pada tanggal 20 Mei 1908 dan untuk memberikan sebuah perjuangan, arti perjuangan bagi kita. Cuman pada tanggal 20 Mei di hari ini kita ada hal yang sangat berbeda. Apakah berbeda itu karena kita mengalami yang dinamakan COVID-19. Dan pada tanggal 20 Mei ini terjadi sebuah bencana yang non alam yang jujur menyerang bukan hanya dalam sisi kesehatan, tapi juga menyerang dalam sisi ekonomi. Dan buat teman-teman sekalian yang nonton ini di live, saya live ini langsung dari live Instagram saya, dan ini juga live di Ultimate You. Ada Pak Sandi juga, dan kawan-kawan brand lokal. Jadi pada tanggal 20 Mei ini hanya setelah berdiskusi secara singkat dengan teman-teman dari Ultimate You dan semangat perjuangan dari Rumah Siap Kerja dan Pak Sandiaga Uno yang bergerak di UMKM, harus diperlukan sebuah trigger yang menurut kami itu secara pribadi untuk bisa menekan dari efek lebih lanjut dari COVID ini. Jadi kayak harus brand lokal itu bergerak bareng-bareng membuat sebuah campaign yang masif. Dan akhirnya bertemulah saya dengan teman-teman brand lokal, ada dari Tanah Air, ada BHS, ada Tudi, lalu ada Neon, dan khususnya ini buat teman-teman, khusus untuk Neon, dan ada Sake, Sage, lalu ada Embel, habis ini sebenarnya ada juga KZL. Ini kita bergabung itu dalam kondisi 4 hari yang lalu. Jadi saya masih ingat banget, kita ingat banget kampanye Pak Sandiaga itu lewat UMKM, dan Pak Jokowi ternyata juga menggerakkan, kalau tidak salah mungkin bisa dilengkapi oleh teman-teman Bang Adit dan kawan-kawan, dan ada Kak Dimas itu juga. Di sini mengatakan bahwa Pak Jokowi mengatakan kampanye bangga pakai produk lokal. Kampanye itu dirilis sekitar minggu yang lalu dan sangat masif. Sesuai dengan semangat itu, jujur aja, tanggal 20 Mei ini kita harus maknai sebagai kebangkitan di UMKM. Trigger, jadi bukan berarti kita brand lokalnya itu aja, tapi apa yang kita lakukan di sini itu simple, kita trigger masyarakat. Dan kenapa kita live bareng? Kita live bareng di sini itu adalah sebuah kesempatan yang langka, karena ada mentor kita, Pak Sandi, dan teman-teman yang juga mentor kita yang sudah melalang buana di dunia UKM, terutama di bidang fashion, untuk live bersama dan untuk sharing ke masyarakat. Dan jujur aja benar kata Pak Sandi, saya setelah sakit selama 7 hari itu di karantina itu jujur gak enak, walaupun akhirnya saya didiagnosa bronkitis kronis. Itu saya lumayan capek dan lelah, tapi tidak menutup semangat. Itu memang lebih gila, tambah gila gerakan saya, dan saya berkoordinasi dengan gugus relawan dan teman-teman UMKM. Pada kesempatan kali ini, sekarang sudah trennya untuk menyambut yang namanya new normal. New normal itu gimana kita tuh bisa menyambut COVID dengan cara adaptasi yang baru. Terlepas dengan kebijakan pemerintah, PSBB itu ranahnya pemerintah, tetapi kita harus adaptasi baru dengan cara cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Tapi kita juga harus jangan lupa bahwa kehidupan UMKM itu berantakan banget selama hampir 2 bulan. Dan seperti slide yang dijelaskan oleh Pak Sandi, turun semua. Gimana nih prokesnya supaya kita lanjut lagi? Padahal 8 Juni mau udah dibuka dan bentar lagi Lebaran. Era Lebaran itu harusnya menjadi era emas bagi teman-teman UMKM. Karena di era emas kayak gini, di UMKM seperti ini, itu teman-teman mungkin akan menikmati hasil yang luar biasa banyak. Tetapi di COVID ini sudah produksi dari Januari tapi hancur lebur. Jadi harapannya buat teman-teman nanti yang memperhatikan di sini live, nanti akan saya share. Mungkin setelah ini saya akan turn off kamera karena saya live dari 2 handphone. Di sini saya nggak bawa laptop. Saya minta maaf banget, saya tidak membawa laptop sama sekali karena sekarang kami lagi di base camp relawan. Ini teman-teman OKP, Organisasi Kepemudaan, sedang membagikan dan sosialisasi ke 5 pasar di Jabodetabek karena pasar-pasar sudah ramai. Dan saya izin dulu ini
saya bagi pasarnya jam 2, saya izin dulu bentar di markas relawan untuk sharing demi kalian teman-teman semua. Dan di sini teman-teman yang nonton live ataupun YouTube live ataupun lewat live Facebook dan lewat Instagram live, ini ada kesempatan langka, banyak ilmu yang akan kita pelajari dari Pak Sandiaga, Mas Adit, Mas Dimas, Mas Dianto dari Stekul, Mas Akid, Radit, lalu ada juga dari Hamzah. Terus ini kita akan sharing bersama, dan teman-teman Tanah Air dan BAS. Kita akan sharing bersama mengenai brand lokal gimana ini nasibnya, dan tips apa yang bisa akan kita angkat. Dan gerakan-gerakan apa yang bisa menggerakkan dan membangkitkan semangat UMKM di Indonesia. Karena UMKM jujur aja sedih ya sekarang ya, sedih, cukup sedih. Jadi kalau saya sendiri secara pribadi, saya sharing bentar selama 5 menit. Kegiatan di lapangan jujur aja mulai melelahkan. Ya, sangat-sangat melelahkan. Kenapa? Semakin banyak orang di luar. Tetapi saya tidak bisa menyalahkan serta mereka. Kenapa? Karena itu kebijakan dari pemerintah yang mempunyai ranah dan hak untuk menegakkan secara hukum. Kami hanya bisa edukasi, kami hanya bisa melayani, kami hanya bisa mengurus pasien, dan kami hanya bisa langsung ke pasar-pasar bersama organisasi kepemudaan. Di lapangan kita sering menemukan banyak teman-teman UMKM yang luar biasa mengeluh dan sambat, curhat, karena omset yang terus-terusan hancur. Saya sendiri selama 3 hari baru tidur total 4 jam, 2 jam hari ini, 2 jam kemarin. Lelah memang, tapi itu tidak memadamkan semangat. Dan harapan saya secara pribadi mewakili UMKM, karena saya juga usahanya Susan Care, dan saya juga memiliki usaha event yang terganggu juga karena ini, dan saya juga bergerak di industri lokal sepatu. Harapannya saya berharap banget teman-teman brand lokal di sini ikut turut serta hadir untuk sharing kepada masyarakat. Dan setelah ini saya tidak berlama-lama. Setelah ini akan ada sharing session, teman-teman sekalian yang live, saya akan sharing session bersama kembali lagi dengan Pak Sandiaga. Lalu ada juga dari Ultimate You oleh Mas Radit. Halo. Ini Mas Radit ini benar-benar terakhir ketemu sama Mas Radit Desember. Kita sering banget discuss bareng mengenai rumah siap kerja dan kegiatan-kegiatan dari Pak Sandiaga yang sesuai dengan UMKM. Lalu setelah itu akan ada sharing session with Sage. Ini Sage-nya adalah sepatu yang sering banget dipakai Pak Sandiaga, diwakili oleh Mas Hamzah Dwi Putra. Lalu ada juga sharing session nanti dengan Nur Yahya, Pak Nur Yahya ini dari BAS. Ya, ini sarung terkenal, jujur aja kita pakai ya kalau pas. Tapi sayang banget kita nggak, karena aturan kita tidak bisa sholat id di lapangan ya. Jadi kita tetap sholat id dari rumah masing-masing. Setelah itu dari Bang Adit Yara, ini Bang Adit Yara teman-teman, Pak Sandi ini sudah pernah ketemu, mungkin saya ingatkan, mungkin kalau lupa, Bang Adit merupakan ketua dan salah satu founder, bukan ketua sih, salah satu founder dari Kartel Lokal. Kartel Lokal merupakan sebuah komunitas brand lokal, gerakan lokal dari Bandung yang terdiri dari 200 lebih brand lokal. Lalu ada Saudara Akid, ini dari Embel Footwear. Lalu Saudara Aldi dari Tanah Air. Dan ini ada artis panutan kita yang sekarang juga terjun di brand lokal. Super shout out buat Mas Dimas Seto, ya mantap jiwa ini. Ini kalau yang nonton mak-mak dan cewek-cewek, ceciwi-ceciwi langsung pada komen nih, masih rame nanti. Langsung pada kelepekan. Iya, pada kelepekan. Berarti di sini ada 2 orang ganteng ya, yaitu Pak Sandiaga dan Mas Dimas. Kalau saya sama Pak Sandi. Iya, kalau saya badut gulali kalau kata netizen saya. Aduh ya Allah. Terus lalu ada Mas Sandianto. Ini adalah kaos kaki brand lokal yang sering berkolaborasi dengan teman-teman brand lokal di seluruh Indonesia. Dan kali ini Stekul merilis 250 pasang kaos kaki bertajuk Heal the World X Sandiaga X Ultimate You, dan dirilis juga untuk Pak Sandi. Tapi sayangnya ini hanya 1:1 untuk Pak Sandi. Sisanya 249 diberikan secara gratis kepada teman-teman dokter. Jadi ini harus tepuk tangan dulu buat teman-teman Stekul. Ini memberikan kaos kaki untuk teman-teman dokter, dan satunya dikasih Pak Sandi. Satu-satunya bukan dokter dikasih, tapi dilelang juga untuk dokter lain. Dan akhirnya itu aja. Di sini kita akan sharing sessionnya itu nanti urutannya. Jadi setelah ini edisi pertama, mungkin tadi Pak Sandi sudah membuka, saya serahkan kepada Bang Radit untuk menjelaskan apa itu Ultimate You,
konsepnya Ultimate You seperti apa, dan tujuannya Ultimate You kolaborasi dan mengadakan lelang ini sebenarnya buat apa. Dan waktu dan tempat saya persilakan dan saya serahkan kepada Bang Radit. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Sehubungan dengan Hari Kebangkitan Nasional, gimana sih cara kita memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini? Salah satu caranya adalah dengan menjadikan momentum ini sebagai waktu yang tepat untuk membangkitkan kembali perekonomian Indonesia. Salah satunya di industri fashion, melalui ekonomi kreatif, industri fashion, dan brand-brand lokal, di mana banyak lapangan kerja yang tercipta di sektor ini. Semenjak adanya pandemi ini, banyak sekali lapangan kerja yang telah hilang. PHK, penghasilan menurun, bahkan banyak dari mereka yang tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Hal ini tentunya berdampak juga pada industri fashion, di sektor ekonomi kreatif, dan juga berdampak pada brand-brand lokal Indonesia. Sama halnya dengan kita melawan COVID-19, kita semua dituntut untuk bersatu. Oleh karena itu, brand-brand lokal pun juga harus menerapkan hal yang sama, harus meniru hal yang sama, yaitu bersatu, yakni dengan berkolaborasi. Saya sepakat dengan apa yang tadi Bang Sandi bilang, sudah tidak zamannya lagi kompetisi, melainkan kolaborasi. Dan oleh karena itu, untuk membangkitkan kembali brand-brand lokal, Ultimate You melakukan kolaborasi dengan berbagai brand lokal yang memiliki semangat yang sama seperti Sage, Tanah Air, Tudi, Neon, Embel, dan BHS. Ultimate You berkomitmen untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadi aktif, kreatif, and produktif. Sama banget dengan produk-produk kita yang kalau misalnya dilihat di website Ultimate You, ada di Tokopedia, Shopee, atau e-commerce lainnya, itu produk-produk yang kita tawarkan oleh produk-produk yang untuk masyarakat yang aktif, kreatif, dan produktif. So guys, mari kita jadikan momentum kebangkitan nasional ini sebagai kebangkitan ekonomi dan brand lokal Indonesia. Bersama kita bisa lalui ini semua, mari berjuang bangkitkan brand Indonesia. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya, jadi kalau kita bisa lihat di slide ke-5, teman-teman bisa di-share. Di slide ke-5 ini, Mas Yoga bisa melihat teman-teman netizen apa yang disampaikan oleh Mas Radit tadi, yaitu di slide sebelumnya, ya, ini, ya, ada Tanah Air, Neon, Embel, Tudi, BHS, Stay Cool, and Sage Footwear. Tapi banyak yang bilangnya Sage, kalau bahasa Indonesia. Jadi bersama kita bisa, kita bangkit pada Hari Kebangkitan Nasional ini. Karena kompetisi boleh, tapi kompetisi melawan produk-produk impor. Tapi kita kolaborasi, karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Dan dengan bersama, khususnya di Hari Kebangkitan Nasional, kita bangkit di saat sulit. Bangkitkan brand lokal Indonesia. Nah, inilah cerita kami brand lokal Indonesia. Kita bisa lihat produknya di slide berikut. Di slide berikut ini kita melihat sarung. Siapa yang tidak kenal sarung BHS? BHS itu merupakan sarung legendaris. Salah satu pendiri dari BHS, anggota keluarga dari BHS itu singkatan dari Bahaswan, tekstil. BHS ini yang menjadi satu kebanggaan dari para santri, para kiai untuk terus memakai, dan ini jadi satu kebanggaan bagi Indonesia. Terima kasih BHS, Pak Nur Yahya sudah bisa bergabung. Salam untuk Pak Najib. Juga ada Tanah Air yang selalu menyelipkan nuansa keindonesiaan di setiap besutan karyanya. Stay Cool, luar biasa, yang sangat loyal kepada prosesnya, ikut menopang dengan Heal the World, dan ini juga untuk para petugas medis, tenaga kesehatan, kita akan mendapatkan 250 pasang. Tudi, Mas Dimas Seto bersama Mbak Dini Aminarti, juga tentunya kalau kita lihat sebelah kanan
Mas Radit yang ganteng, ternyata dia juga punya profesi selain daripada ahli sosial media, dia adalah seorang model yang kemungkinan ini bisa membuat ibu-ibu muda, mama-mama muda kelepekan juga. Mas Hamzah dengan Sage Footwear, kita lihat saya sudah memakai produknya sangat nyaman, neon, luar biasa ini. Beberapa produk-produknya seperti tas gantung dan juga masker yang akan nanti bersama kita. Embo, ini juga brand yang menarik, Active Footwear, dan kita akan berbagi bagaimana upaya-upaya untuk bertahan. Oleh karena itu saya berikan kesempatan pertama untuk Mas Hamzah dari Sage untuk menceritakan tentang visi Sage, sedikit tentang passion di balik brandnya dan apa rencana-rencana ke depan. Silakan Mas Hamzah. Iya, terima kasih banyak Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk semuanya yang ada di sini nih, teman-teman Ultimate You, Mas Tirta, dan teman-teman lokal brand semua, atas kesempatan kita bersama. Saya Muhammad Hamzah Putra, saya founder dari Sage Denim dan Sage Footwear, atau orang saya lebih sering bilang Sage. Nama Sage sendiri juga sebenarnya lebih dikenal di awalnya di industri denim karena udah 8 tahun berdiri, sedangkan yang Sage Footwear itu lumayan baru sekitar 5 bulan lah. Oke, saya langsung masuk aja ke visi dari Sage Footwear ini lah ya, yang mungkin agak muluk-muluk tapi pelan-pelan kita realisasikan. Jadi Desember awal kemarin kita mutusin buat brand yang fokus di alas kaki. Nah, visi kita adalah membuat sepatu ini sepremium mungkin dari aspek development design, material, dan kualitas sepatunya itu sendiri. Tapi dengan segala aspek premium itu, visi kita ingin sepatu ini tetap bisa dijual dengan harga yang adil, dan semua lapisan masyarakat itu bisa dapat sepatu ini. Nggak terbatas, dan harganya bisa dijangkau semua lapisan lah. Terus yang paling terpenting lagi dari semua itu adalah kita nggak cuma jualan, kita ingin ada impact, actual impact yang benar-benar ada pengaruhnya impact positif lah dari ekologi maupun sosial. Jadi nggak cuma fokus jualan aja, kita juga ingin ini tuh membawa semangat yang positif dan actually ada impact matrixnya untuk membuat bumi ini lebih baik lah. Bicara impact ekologi, awal tahun kemarin sekitar pertengahan Januari kita berhasil develop fabric buat upper kain sepatu kita itu dengan katun daur ulang, atau kalau di bahasa Inggrisnya recycled cotton. Jadi itu dibuat dari potongan limbah-limbah garment. Kan kalau kita lihat garment itu banyak yang waste dari potongan itu tuh benar-benar nggak kepake. Nah itu kita bisa kerjasama dengan salah satu partner kita untuk mengolah waste pabrik, akhirnya kembali ditenun lagi menjadi bahan-bahan yang bisa dibilang premium lah, karena kita bikinnya juga dengan mesin vintage yang biasa buat Southwest Denim itu. Kita bikin lagi dari yang udah nggak kepake itu kita jadikan kain baru lagi. Nah untuk impact matrixnya dengan pakai bahan recycle tadi, kita membantu menghemat sekitar 2.000 liter air untuk setiap satu pasang sepatu yang kita produksi. Itu berdasarkan dari kajian yang meneliti kalau tanaman kapas yang harus ditumbuhin baru lagi itu memakan sekitar 10.000 liter air untuk setiap 1 kilogramnya. Oke, selain impact ekologi, tadi saya juga sempat brought up masalah impact sosial. Jadi ini erat juga nih kaitannya sama di masa pandemi itu. Jadi kita kemarin fokus untuk menaikkan, sampai sekarang sih, bukan kemarin, sampai sekarang kita fokus untuk menaikkan brand equity kita dengan cara saling support dan kolaborasi antar skena. Jadi nggak cuma di dalam industri local brand. Tentunya akan mendapatkan sertifikat. Wah ini yang ditulis langsung oleh Bang Sandi ini.
sertifikat langsung bukan hanya dari masing-masing produk seperti Neon dan BHS, akan ada sertifikat juga dari Tanah Air maupun dari Tudi. Thank you Tudi untuk kebangkitan nasional ini, kita kebangkitan brand lokal. Bayangkan 270 juta dari masyarakat kita semua mengkonsumsi produk-produk lokal. Ini akan membuat Dr. Tirta rambutnya ganti warna lagi. Nggak mau Pak, itu Pak rusak. Waduh. Bang Sandi. Anak TikTok belum Saya ada hitam nih Bang. Hitam Bang. Jangan nggak Bang Adit nih. Nanti saya rotok ya Bang Adit tadi. Gila, mau ditiru loh dok. Saya lagi ngeliat nih warna cocok buat saya apa gitu ya. Warna transparan dong. Warna apa aja selain warna hitam. Oke. Enggak Bang. Saya tetap ini Bang. Udah jadi hitam nih Bang. Udah tumbuh jadi saya potong aja Bang. Dimarahin tadi Bang. Oke, Dr. Tirta, final words. Kata-kata penutup dari Dr. Tirta sebelum kita akhiri kebersamaan kita di Hari Kebangkitan Nasional dan Kebangkitan Brand Lokal. Silakan, Dr. Tirta. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bang Sandi. Jadi kembali lagi pesan-pesan buat kita semua yang ada di Zoom ini. Semoga kegiatan yang kita lakukan pada siang hari ini bisa men-trigger teman-teman kita yang lain untuk semakin semangat dan saling membantu satu sama lain. Ini adalah cerminan bahwa sekarang bukan saatnya kita berkompetisi, kita saja berkolaborasi, apalagi di zaman susah karena pandemik. Dan satu musuh itu terlalu banyak, 1000 teman itu kurang. Itu aja kalau dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Tirta, Hamzah, Dimas, Adit, Agit, Aldi, Pak Nur, dan Pak Najib. Saya izin untuk undur diri. Ultimate UX brand lokal ini kita harapkan menjadi trigger pemicu sesuai dengan doa kita bersama. Amin. Amin. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup brand lokal. Hidup. Pak. Pamit diri dulu. Sukses untuk kita semua. Foto dulu. Foto Foto dulu kita foto. Dinyalakan dulu. Foto dulu deh. Nyalakan dulu semua videonya. Oke. Pak Andianto. Mantap. Oke. Pak Andianto semuanya terima kasih. Oke. Sukses. Siap. Makasih Pak. Terima kasih Pak.